Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul pengelolaan pembelajaran menurut Donald Tosti bagian preskriptif. Sebelum kami masuk ke materi, ada kalanya akan saya bacakan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Sukmawan Bailaksana atau saya sendiri. Lalu yang kedua ada Seva Anataru. Yang ketiga ada Angga Fikri Putra Pratama. Lalu yang keempat ada Angelita Uliarta Pratisia. Yang kelima ada Maulia Tri Rahmawati. Dan yang keenam ada Vianita Prasetyawati. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Materi yang akan kita sampaikan antara lain ada yang pertama nanti ada pengelolaan pembelajaran menurut definisi, tujuan, dan fungsi serta komponennya. Lalu yang kedua ada manajemen preskriptif yang berisi definisi menurut Donald Tosti dan fungsinya. Lalu yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan. Yang keempat ada langkah-langkah yang meliputi pelaksanaan dan evaluasi. Dan yang kelima implementasi. Pengelolaan pembelajaran adalah cara seorang guru mengatur kelasnya dan mengembangkan tingkah laku siswa yang diinginkan, serta mengurangi atau bahkan meniadakan tingkah laku yang tidak diinginkan, mengembangkan hubungan interpersonal dan iklim sosio-emosional yang positif, serta mengembangkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif. Adapun definisi menurut Ari Kunto, yaitu pengelolaan pembelajaran adalah suatu usaha yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran atau orang yang membantunya dengan maksud agar tercapai kondisi optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Ya, ada tujuan dan fungsi pengelolaan pembelajaran. Tujuan pengelolaan pembelajaran adalah untuk menciptakan proses belajar mengajar yang dengan mudah direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, dan dikendalikan dengan baik sehingga segera tercapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada fungsi pengelolaan pembelajaran yaitu merencanakan tujuan belajar, mengorganisasikan berbagai sumber belajar untuk mewujudkan tujuan belajar, memimpin, yaitu meliputi memotivasi, mendorong, dan menstimulasi siswa. Dan yang terakhir mengawasi segala sesuatu, apa yang sudah berfungsi sebagaimana mestinya atau belum dalam rangka pencapaian tujuan. Selanjutnya ada komponen pengelolaan pembelajaran terdiri dari 4, yaitu yang pertama tujuan. Tujuan yaitu proses interaksi ini berfungsi untuk menetapkan kemanakah tujuan pengajaran itu diarahkan. Yang kedua, bahan pelajaran, yaitu pemilihan bahan pelajaran yang sesuai dengan kondisi tingkatan murid yang akan menerima pelajaran. Jelasnya, bahan pelajaran merupakan isi dari proses interaksi tersebut. Komponen pengelolaan pembelajaran yang ketiga ada metode dan alat. Komponen ini merupakan alat yang harus dipilih dan dipergunakan guru dalam menyampaikan bahan pelajaran atau materi dalam rangka mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Dan yang keempat atau yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi ini perlu dilakukan sebab untuk melihat sejauh manakah bahan yang diberikan kepada peserta didik dengan metode tertentu dan sarana yang telah ada dapat mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Evaluasi ini merupakan barometer untuk mengukur tercapainya proses interaksi. Menurut Donald Tosti, manajemen preskriptif adalah sebuah cara untuk menentukan sebuah kurikulum yang akan ditetapkan dan digunakan pada sebuah pembelajaran itu sendiri. Kaitannya dengan pengelolaan pembelajaran yaitu pendidik berperan untuk memberikan sarana, prasarana maupun fasilitas yang dibutuhkan oleh peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran sesuai kurikulum dan ketetapan yang ditentukan bersama atau kesepakatan. Fungsi manajemen preskriptif yaitu menjadi sebuah patokan dalam menetapkan model pembelajaran yang akan digunakan. Contoh manajemen preskriptif yang sering digunakan yaitu metode mengadakan pretest sebelum penetapan metode pembelajaran yang sesuai dengan kesepakatan. Kelebihan manajemen preskriptif yang pertama,
menyediakan banyak pembelajaran yang memberikan motivasi agar proses belajar yang berlangsung dapat mengoptimalisasikan kerja otak secara maksimal. Yang kedua, menggunakan cara yang lebih sistematis sehingga memiliki arah dan tujuan yang jelas. Yang ketiga, manajemen yang berorientasi pada goal-oriented atau untuk mencapai tujuan. Kekurangan manajemen preskriptif. Yang pertama, membutuhkan waktu cukup lama untuk mencapai tujuan yang jelas dari proses belajar, karena ada langkah-langkah atau metode yang harus dijelaskan dalam pembelajaran. Yang kedua, pengajar, guru, atau dosen harus memastikan learner-nya memahami langkah-langkah dalam pembelajaran. Selanjutnya, saya akan membahas tentang langkah-langkah manajemen preskriptif. Manajemen preskriptif ini terbagi menjadi dua langkah, yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran dan dalam evaluasi pembelajaran. Untuk yang pertama, yaitu manajemen preskriptif dalam pelaksanaan pembelajaran. Di dalam pelaksanaan pembelajaran ini terbagi menjadi 3 kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 1. Kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan atau membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk menciptakan prakondisi bagi peserta didik agar mental maupun perhatiannya terpusat pada apa yang dipelajari, sehingga usaha tersebut akan memberikan efek positif terhadap kegiatan belajar mengajar. Menurut Gagna dan Briggs, sebagaimana yang dikutip dalam Adwi Suparman tahun 2001, urutan yang dapat dilakukan dalam kegiatan pendahuluan proses belajar mengajar yaitu A. Menarik perhatian peserta didik. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru dalam menarik perhatian peserta didik, yaitu dengan menggunakan gaya belajar yang bervariasi, menggunakan berbagai media pembelajaran, dan melakukan pola interaksi yang bervariasi. Kemudian B. Memberikan motivasi kepada peserta didik. Usaha yang dapat dilakukan guru dalam memotivasi peserta didik yaitu dengan memberikan kehangatan dan keantusiasan, misalnya bersikap ramah, bersahabat, hangat, dan akrab. Kemudian menimbulkan rasa ingin tahu, serta memperhatikan dan menyesuaikan minat peserta didik. 2. Kegiatan inti. Dalam Permendiknas nomor 41 tahun 2007 dijelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, serta kemandirian sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik, dan psikologis peserta didik. Dalam kegiatan inti ini meliputi A. Eksplorasi. Dalam kegiatan eksplorasi, hal yang dapat dilakukan oleh guru yaitu seperti melibatkan peserta didik dalam mencari informasi yang luas dan mendalam tentang topik atau tema materi yang akan dipelajari. B. Elaborasi. Dalam kegiatan elaborasi, hal yang dapat dilakukan oleh guru adalah memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis dan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak. C. Konfirmasi. Dalam kegiatan konfirmasi, hal yang dapat dilakukan oleh guru yaitu memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik. Kemudian 3. Kegiatan penutup. Dalam Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses, dijelaskan bahwa penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Selanjutnya, manajemen preskriptif dalam evaluasi pembelajaran.
Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses untuk menggambarkan peserta didik dan menimbangnya dari segi nilai dan arti. Pada tahap evaluasi, guru tidak hanya melakukan evaluasi bagi peserta didik, melainkan terhadap seluruh elemen yang terlibat dalam pembelajaran. Dalam Permendiknas Nomor 49 Tahun 2014, Pasal 20, dijelaskan bahwa teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Kemudian, adapun mekanisme penilaian pembelajaran dijelaskan dalam pasal 21, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. Yang ketiga, memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada peserta didik. Kemudian yang keempat, yaitu mendokumentasikan penilaian, proses, dan hasil belajar peserta didik secara akuntabel dan transparan. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada implementasi manajemen atau pengelolaan pembelajaran bagian preskriptif. Nah, tujuan manajemen bagian preskriptif ini adalah untuk memastikan peserta didik agar belajar sesuai dengan karakteristiknya sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, manajemen bagian preskriptif ini mempunyai tujuan untuk menetapkan metode pembelajaran atau strategi yang optimal sehingga mewujudkan peningkatan pencapaian belajar peserta didik. Nah, menurut Santoso tahun 2013, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait penerapan manajemen pembelajaran preskriptif ini. Yang pertama itu adalah kecenderungan belajar atau kecenderungan cara belajar siswa. Yang kedua itu struktur pengetahuan yang mampu menyederhanakan informasi, memperluas wawasan, dan menjelaskan informasi baru. Yang ketiga itu ada pendidik harus mampu mencari solusi serta hubungan yang efisien dan efektif. Dan yang keempat itu adalah penghargaan dan hukuman. Selanjutnya, bentuk atau contoh penerapannya adalah yang pertama itu gini. Misalnya seorang guru melihat anak didiknya mendapat nilai ulangan yang tidak memenuhi syarat. Maka guru tersebut berusaha untuk mencari solusi yang tepat sebagai cara mengatasi hal ini. Solusi yang diberikan misalnya pemberian motivasi untuk menumbuhkan semangat belajar, kepercayaan diri dan sikap pantang menyerah, mengubah metode belajar, atau menciptakan metode belajar yang beragam-ragam, kemudian menciptakan komunikasi yang baik antara guru dan siswa, dan lainnya. Dan yang kedua itu bentuk implementasinya adalah penerapan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran dengan ongoing assessment menurut Santoso pada tahun 2013. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salahnya mohon dimaafkan. Jika ada kurangnya itu datangnya dari kami. Dan jika ada lebihnya semoga dapat menjadi pembelajaran yang baik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.